udah lu ada gadun nggak, gue tergiur nih sama yang kayak gini nih ini. Emang seandainya saya gaji 1.700.000 digaji per bulan ini, otomatis nggak cukup kan, lari lah saya ke sini, mau nggak mau saya jadi pekerja gini yang gajinya nggak nunggu 1 bulan. Untuk penghasilan sendiri kerjanya dari mana? Kalau sekarang alhamdulillah saya keterima kerja di salah satu hotel Pak, malah. Oh, oke. Hotel yang dulu tempat main ya? Bukan. Bukan dong Pak, aduh kayaknya kalau saya kerja di situ ya malah malah bukan kerja saya Pak. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini dulunya pernah bandel, tapi sekarang sudah hijrah. Seperti apa kisah masa lalunya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, dengan Kak siapa nih? Denata. Denata. Oke, Kak Denata, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Ya, Backpacker. sama-sama. Jadi Kak Denata ini dulunya katanya pernah bandel ya, sering Iya, pernah gonta-ganti pasangan lewat aplikasi dating app. ya. Oke, nah itu gimana nih ceritanya Kak? Kok bisa sampai sejauh itu? Tapi kan sekarang udah hijrah ya. Alhamdulillah sekarang udah hijrah. Oke, nah itu seperti apa nih kisahnya? Langsung aja mungkin Kak Denata ceritanya. Boleh. Awal mulanya itu saya 2020 kan ke Jakarta nih, kerja sebagai baby sister. Oke. Itu kan karena ini namanya anak kampung kan ya, baru nemuin kebebasan dari orang tua kan. Bosan juga nih karena gaji juga kecil kan, jadi kayaknya gue keluar aja lah gitu kan. Oke, saya keluar nih sebulan 2 bulan keluar, kok bosen juga gitu. Cobalah kita, saya download aplikasi dating kan, kita nge-match, nemulah salah satu cowok, Hmm. tapi umurnya di atas saya, lebih tua Oh, oke. gitu. Kita chatan, selang 2-3 hari dia ngajak ketemu nih. Bisa ketemu nggak, kata dia. Boleh, mau ketemu di mana, kata dia kan. Ya udah di Bekasi aja. Oke lah, akhirnya dia ke Bekasi, kita ketemu, kita makan, ngopi sampai tengah malam, sampai larut malam kan. Terus saya ngajak pulang, udah yuk pulang, yuk udah malam. Itu yang namanya baru kan di Jakarta, tak ada rasa takut juga nih. Pulang, tar dulu sih katanya, kita mampir dulu, mampir kemana, ayo udah pulang, kata saya. Udah ayo ikutin aja. Ikut saya dari tempat ngopi itu pindah ke suatu tempat. Oke lah, saya turutin. Kok ini tempatnya beda, tempat apa kayak ini, mau kemana sih, ini tempat apaan? Udah turun aja, ikutin aja. Dia ternyata salah satu hotel penginapan. Oke. Di penginapan kan, dia check in udah ayo, aku udah check in, ayo ke kamar. Jadi kita mau ngapain kesini, udah yuk pulang aja, kata saya kan. Udah nggak apa-apa, nggak mungkin saya nganterin kamu, nganterin anak perempuan tengah malam. Udah kalau mau pulang besok pagi aja, biar jadi nggak jadi omongan aneh-aneh, kata si cowok ini. Justru kalau pulang pagi jadi omongan yang aneh-aneh. Udah pulang aja yuk, ngapain sih itu, ngapain kayak gini nggak jelas. Udahlah, pasrah aja saya gitu kan. Saya tiduran di kasur, di sebelah saya nih, dari sebelah saya lagi main HP kan, main HP, lagi asik main HP. Ataunya lama kelamaan dia megang tangan, saya tepis. Kenapa sih megang-megang? Udah sih megang aja, orang kita doang berdua di kamar. Ya nggak usah, ngapain megang-megang, tadi kan udah megang-megang tangan di luar, ngapain terus megang-megang lagi di sini.
Udah sih nggak apa-apa, udah dipegang tuh sama dia, udah bodo amat lah saya mah, main HP, pindah ke paha Mm-mm. tangan dia. Mulai. Ya mulai nih, aduh, udah gitu udah deg-degan aja nih, ini orang mau ngapain sih sebenarnya gitu kan, ini orang mau ngapain, lepas nggak sih, lepas nggak tangannya, udah nggak apa-apa, udah ngapa-ngapain doang, megang doang, ngelus ngelus, oke lah, ngelus nggak lama-lama kelamaan naik ke atas ke perut, naik Hmm. pindah. Ngapain lagi, nggak usah aneh-aneh ya, kalau aneh-aneh saya pulang nih, kata dia. Udah nggak apa-apa saya aneh-aneh. Udah tuh dia diem selang 15 menit 20 menitan lah, dia mulai lagi, tapi nggak kayak waktu di awal, langsung ke langsung megang. Ngapain, saya kaget dong, sontak, mau ngapain. Udah nggak apa-apa, dia ke kamar mandi. Saya pikir ngapain kan, nggak tahunya bersih-bersih, Hmm. cuman pakai celana. Lu ngapain cuman pakai celana, pakai aja celananya, udah sih nggak apa-apa. Lama kelamaan dia megang saya, nyium pipi saya yang sebelah kanan, nyium pipi akhirnya nyium. Saya udah ngelawan tuh, jangan, nggak usah. Mm-mm. Cuma tenaga saya nggak kuat buat ngebrontak dia, tenaga dia lebih kuat dari saya gitu kan. Udah nggak apa-apa, biarin, udah nikmatin aja kata dia, nikmatin aja. Udah tuh, tenaga saya udah hilang, udah akhirnya dia ngebuka tangan saya, diarahin ke pegang saya, udah saya tepis lagi tuh, udah saya tepis tapi dia masih mau megang. Udahlah akhirnya, ya udahlah mau gimana, saya udah nggak bisa apa-ngapain kan, tenaga saya udah hilang, udah habis. Ya udah akhirnya melakukan hal yang seperti itu gitu. Hmm. Udah selesai melakukan itu, saya diem, kok gue begini ya, perasaan di kampung gue kagak pernah ngapa-ngapain, kagak pernah sebel ini gitu kan. Oh, tapi ini baru pertama kali ngelakuin. Itu baru pertama kali dari keluar kerjaan yang tetap ini. Hmm. Niatnya cuma nyari temen buat biar nggak bosen gitu kan, tapi kenyataannya dibawa ke aplikasi, dibawa ke hotel itu. Baru pertama kali itu, oh begini amat ya, gue rusak anjir udah. Oh udahlah biarin aja lah, udah terlanjur kan, udah terlanjur seperti ini, mau apa lagi. Ditanya lah sama dia, kenapa kok diam aja. Saya ngomong ke dia, kan kita awalnya cuma mau ngopi doang, tidak ada menjalur ke hotel. Saya bilang gitu, kita cuma ngopi doang loh, ngopi makan pulang udah, tapi kenapa kamu ngajak ke sini. Udah sih udah nggak apa-apa, oke lah. Jelang pagi kita pulang, dia keluarin dompet nih, dia ngeluarin beberapa lembar uang, ini buat kamu jajan tadi. Buat apaan? Udah nggak apa-apa, buat jajan aja. Gue nggak minta loh, gue nggak minta kayak gini gitu, gue nggak minta uang, gue minta uang sepeser pun. Udah nggak apa-apa buat jajan kamu. Udah pulang, jalan pulang ke rumah, habis mandi saya masuk kamar, kok gue begini amat ya, tapi kok enak juga. Saya mikir kok enak juga gitu kan, keluar dari kerjaan tetap, niatnya cuma nyari teman buat ngopi, tapi malah gue yang dapet duit. Lumayan tuh uangnya sih pak, setengah juta lebih lah dia ngasih ke saya. Lumayan juga nih. Selang 2-3 hari saya kebuka aplikasi dating lagi. Mm-mm. Mungkin udah tergiur kan ya, buka lagi, buka, nge-match salah satu cowok, cuman umurnya lebih tua dari yang kemarin, Oke. lebih tua dari si yang pertama ini ketemu sama saya.
Kalau yang ini kan umurnya 35 lah, tapi yang sekarang ini 40 lebih, udah hampir bapak-bapak kan. Oke lah, kita ketemu, kita ngopi, kita melakukan itu lagi. Oke. Dia yang ngajak nih. Iya. Ngobrol dulu nih, awalnya ngobrol, kita mau kemana nih gitu ya, ngopi aja nggak apa-apa. Terus habis ngopi mau kemana? Ya udah pulang lah kata saya kan. Ya, terus mau kemana lagi? Emang nggak mau keluar dulu? Kan ngopi udah keluar itu, udah di luar kan ngopinya. Terus mau kemana lagi? Saya bilang udah pulang lah. Sebenarnya udah paham dengan jalan pikirnya. Jadi ini orang pasti mau ajak lagi ke sana nih, kayak yang kemarin. Saya langsung ceplosin lagi dong, kenapa mau ke hotel? Kalau mau ke hotel udah ayo, nggak usah basa-basi, saya bilang gitu kan. Udahlah, udah kadung saya kot sama yang kemarin kan. Udah kalau mau ke sana ayo, udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Ya udah, kira ke sono lah. Itu dia nggak nanyain fee-nya berapa. Kita check in, kita udah di kita main, tapi mainnya nggak lama dia. 2 menit ya udah, 2 menitan gitu, 2 menitan, 2-3 menit ya udah kelar. Ya lah, gue bilang lu bapak-bapak ngapain sih ngajak, kalau lu keluarnya cuma 2 menit 3 menitan udah, itu kan mending lu gitu kan. Iya, Udah kelar, saya bilang. Setelah selesai nih, adalah 2 kali kita main. Itu sama si bapak-bapak ini. Iya, 2 kali kita main. Dia bilang, aku kalau mau main nggak cuma sekali ya. Kadang kalau yang pertama itu emang keluarnya cepet, tapi yang kedua ini lama mainnya. Oke, gue liatin. Gue liatin nih, lama nggak nih yang kedua nih. Ada setelah 2 jam kayaknya. Main lagi kita. Lumayan lah, setengah jam main. Lumayan kan, setengah jam nih. Udah akhirnya udah selesai main. Dia beres, dia pakai baju, dia ngasih fee lagi di atas 1,5 juta. Kalau yang ini di atas 1,5 juta kan. Dia izin pamit, aku pulang dulu ya, aku belum kerja kata dia. Ya udah terserah, it's okay kata saya. Ya udah, kamu pulang sendiri ya? Iya, gue pulang sendiri, gue balik sendiri, udah biasa balik sendiri gue, tahu kan jalannya. Ya Allah pak, tahu saya. Ya udah, jalan sendiri lah, sendiri. Udah tuh, saya di situ di kamar sendirian. Paginya saya pulang, aktivitas lagi di rumah kan, di rumah aktivitas lagi. Saya sih lagi nyantai, temen tiba-tiba WA, lu di mana? Di rumah. Kenapa? Termalam kemana nih? Di rumah lah. Kenapa, emang mau kemana sih? Gue gak punya laki juga, gue mau kemana? Udah ketemu di Jakarta kata dia. Mau ngapain? Udah pokoknya kita aja ke Jakarta. Oke, sore gitu sore saya berangkat dari rumah. Saya berangkat dari kereta, saya ke Jakarta. Malam sekitaran jam 9 jam 10 malam. Saya udah nyampe di Jakarta nih. Saya di kosan dia dulu sebelum pergi. Jam 9 jam 10 kita pergi. Tahunya ke klub. Saya bilang, ini ngapain lo ngajakin gue ke klub sih? Gue nggak pernah kayak ginian anjir. Udah, biar lo tahu gimana tempat klub. Oke lah, masuk, duduk, pesen minum kan ya. Pesen minum, ngelepas ngerokok kan. Tiba-tiba datang bapak-bapak belum terlalu tua sih, masih umur 35-an, 35-40-an datang. Nyamperin, duduk bareng di sebelah saya. Ada lagi satu temen lagi nyamperin teman saya, temennya dia. Dari mana kak? Dari Bekasi pak. Kenapa ya? Gak apa-apa, misalnya kenalan, boleh kenalan nggak, namanya siapa gitu kan. Nama saya ini, boleh minta nomor WA nya nggak, kata dia. Kita pindah ke nomor WA. Habis pulang dari situ, saya nggak pulang ke Bekasi dulu,
Habis pulang dari klub saya pulang ke kosan teman saya. Tidur kan, paginya ada yang WA notif, Mbak ini saya yang semalam. Yang mana ya? Yang namanya orang mabuk kan Mbak. Jadi nggak tahu. Ini saya yang semalam minta nomor WA. Oh, kenapa ya Pak? Nanti malam kemana? Saya jawab kan, ini baru pagi Pak, ngapain nanya malam lagi? Saya baru bangun, ini masalahnya. Lu kalau mau nanya itu siang tengah hari bolong ke, sore ke gitu kan. Gue baru melek mata. Akhirnya nggak kemana-mana sih, kalau nggak pulang ya paling pergi main lagi. Saya bilang gitu kan. Emang pulangnya ke mana? Ke Bekasi. Oh yaudah kalau mau pulang ntar malam saya anter ya, kata dia gitu kan. Enggak nggak bisa, saya naik kereta aja, kata saya. Udah nggak apa-apa, saya antar aja. Dia agak maksa nih, si bapak-bapak ini agak maksa. eh Udah nggak apa-apa, saya antar aja. Ya udahlah. Setelah malamnya sekitaran jam 8 kalau nggak salah, dia ke kosan teman saya, nggak nyampe ke teman kosan, pinggir jalan. Saya yang nemuin dia. Pak saya gitu, yaudah ayo pulang. Sepanjang jalan ngobrol-ngobrol, rumah kamu di mana, nanya-nanya lah, nanya-nanya gini-gini. eh Udah punya pacar atau belum? Belum Pak. Kenapa? Udah nikah atau belum? Belum Pak. Kayak saya kalau udah nikah juga saya nggak bakalan keluar, saya bilang itu kan. Nggak bakalan pergi ke klub Pak. Kalau ke klub juga paling sama laki saya gitu. Kalau saya udah nikah, saya bilang gitu kan. Oh, nih kamu nggak ada kegiatan? Enggak, kenapa? Udah ngopi dulu yuk. Udah sampai Bekasi nih. Udah sampai Bekasi, udah ayo ngopi dulu, kata dia. Enggak apa, saya capek, saya mau pulang. Saya pengen tidur lagi. Kepala saya masih sakit. Udah yuk ngopi dulu, jadi nggak sakit palanya. Ngerayu gitulah. Gimana sih? Ngerayu. Kita ngopi, udah akhirnya kita ngopi nih. Selesai ngopi, ini kan mau pulang. Iya mau pulang. Mau melipir lagi nggak? Melipir kemana Pak? Yang jelas kalau ngomong. Udah ayo melipir dulu. Kamu tahu nggak yang deket-deket sini di mana? Ya udah ayo saya tunjukin. Bapak mau tidur ya? Yaudah bapak tidur, saya pulang. Saya bilang gitu kan. Enggak lah, teman sama kamu katanya. Yaudah akhirnya kita tidur nih. Udah check in, kita tidur. Mainnya waktu itu lama gak ya? Lumayan lama sih. Sekitaran 20 menitan kita main. Saya tidurnya tuh sebelah kiri, dia sebelah kanan. Taunya ini nyebut ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya saya digeret sama dia. Ditarik di sama dia. Kayak Allah Pak, gue kaget Pak, lu pelan-pelan apa kalau mau ngomong udah bilang. Kagak usah ditarik juga gue. Biar gue kasih gitu ya. Iya, kalau emang lu minta baik-baik gue kasih nih, mau. Ya udah gue kasih gitu, lu kagak usah narik. Saya bilang gitu kan. Udah lah tuh. Ditarik ini. Ya nggak ditarik begitu juga, melar dong. Oh, iya. Ditarik melar dong. Oh, ditariknya badannya gitu. Badannya, sebadannya. Lu bisa kali pelan-pelan ngomong, aku mau ini dong, mau apa kek gitu kan bilang kan enak. Gak badan saya yang ditarik gitu kan. Udah tuh, udah main, tangan dia mainin bawah saya, dia juga ngarahin tangan saya ke barangnya dia tuh. Kita mainin. Udah lama kelamaan main agak lama, dalam hati tumben ya aki-aki kuat. Biasanya kemarin cuman ya Allah 2 menit udah keluar, saya bilang. Saya bilang gitu kan. Agak lama tuh 20 menitan udah kelar, sama-sama keluar. Dia yang keluar, saya enggak sih. Dia doang yang keluar ke kamar mandi, kita bersih-bersih. Udah pulas, udah selesai bersih-bersih. Ya Allah, gue ditinggal tidur. Dia mau ngapain ya? Ditinggal tidur gue. Masa gue main HP? Enak banget laki gitu kan. Abis keluarin udah tidur. Enak banget gitu ya. Ya Allah. Udah akhirnya main pagi nih. Dia nggak nyampe awal niatnya dia mau nganterin saya ke rumah. Akhirnya nggak jadi nganterin saya ke rumah. Aku pamit pulang dulu ya. Ntar kamu naik Gojek aja sendiri bisa nggak, kata dia. Bisa. Ya udah nih ongkosnya. Ada kali 25 lembar mah.
Yang merah. Yang merah. Iya, 25 lembar. Aduh, lumayan banget nih duit. Cuma sekali doang main, ditinggal tidur, nemenin orang tidur. Kalau duit cair ini tiap hari gitu kan. Oke lah, akhirnya keterusan tuh. Saya nggak buka dating app dulu. Saya nginfoin teman-teman, lo ada gadun nggak? Saya bilang gitu. Lo ngapain nanyain gadun, kata dia. Udah, lo ada gadun nggak? Gue tergiur nih sama yang kayak gini nih. Emang lo sama yang semalam diapain? Dia nanya dong. Udah, saya ceritain lah apa yang terjadi. Wah, duit itu udah lu pegang aja nih gadun, gitu dia. Lu cuman sekali, tapi lu apa namanya, dibayarnya lumayan gede kan. Udah, lu sama dia aja dah, kata dia kan. Enggak, gue nggak mau punya sumber satu doang, gue pengen punya sumber beberapa sumber. Enggak, lu ada nggak gadun nih? Udah tuh, diajak ke klub lagi sama dia, tapi bukan di klub yang dimana saya ketemu sama si bapak-bapak ini. Kita ke klub lain. Oke lah, ke klub lain kan kita. Kayak biasa kita masuk, duduk, pesen minum. Udah minum dulu, udah agak setengah mabuk tuh Pak. Karena emang sebelumnya nggak pernah mabuk kan ya. Nggak pernah mabuk, nggak pernah minum kan. Bandelnya karena di Jakarta doang nih saya. Udah, kita ke klub itu, udah setengah mabuk. Tiba-tiba datanglah si bapak-bapak ini. Ya setengah matang lah. Enggak setengah matang amat sih. Umurnya sekitar masih 35-an lah. 35, 34. Datang. Ajak kenalan lagi dia. Tukeran WA, ngobrol. Dia ngajak joget kan. Bapak aja dia yang joget, saya nggak mau. Daripada bapak saya muntahin ntar ya. Saya lagi mabuk nih, saya bilang gitu kan. Ini bapak aja yang joget sama teman saya kayak situ kan. Oke, akhirnya dia joget sama teman saya. Saya sama temennya dia yang duduk di sebelah saya, gitu kan. Ngobrol, tukeran WA. Akhirnya saya sama temen yang joget sama teman saya ini, kita keluar, tapi kita keluarnya kayak itu lagi Pak. Selalu beberapa cowok ini tuh selalu kita keluarnya situ mulu. Gak pernah yang namanya kita keluar makan cuman ngerokok doang. Itu nggak ada. Selama saya setiap ketemu sama cowok tuh mesti selalu begitu. Gue bilang nih, gak ada yang sehat nih cowok kali ya. Apa karena dia tahu gue berkecimpung di dunia begituan kali, gitu kan. Pasti wah nih cewek ini kalian. Oke lah, saya ikutin alur ya. Ke hotel. Ya udah, seperti biasa Pak, main sekali udah ngasih tip. Akhirnya ngasih tip kita. Dia ngasih tip. Teman saya nawarin, udah lu jadi LC aja mau gak sih, kata dia. Enggak kata saya. Kenapa? Lu tahu sendiri badan gue gede, tampilan gue kayak laki. Terus gue tiba-tiba masuk LC. Yang ada gue diketawain, coy. Saya bilang ke dia, yang ada gue diketawain. Udah, ntar gue rubah penampilan lo itu. Gue rubah sejadi-jadinya. Udah, jadi yang tadinya jati diri saya itu laki-laki Pak. Penampilan seperti laki-laki. Di tangan dia, yang saya lepas hijab lah. Saya lepas hijab, bener-bener lepas hijab Pak. Yang tadi saya berhijab kan. Sebelum ngelakuin kayak gitu emang saya udah lepas hijab duluan nih. Cuman kan kadang pakai, kadang enggak. Setelah di tangan dia, tangan teman saya, bener-bener hijab itu udah nggak saya pakai. Selalu pakai penampilan, pakai baju-baju yang ketat, baju-baju yang seksi, pakai sepatu tinggi, hak tinggi, gitu kan. Udahlah. Aplikasi dating app ini buat cadangan saya juga. Kalau saya sepi aja nih, sepi jobnya, saya larinya ke dating app. Udah agak rada sepi nih, udah kok begini apa ya, sebulan 2 bulan kan, kok nggak ada panggilan sih, gitu kan, jadi LC kan. Karena ada rasa jenuh juga kan Pak di LC itu. Aku jenuh ya, aku mau libur dulu entah sebulan entah 2 bulan, tapi kok gue pusing juga, nggak ada duit, gitu kan. Udah buka aplikasi dating app, buka lagi,
cari-cari lagi, nge-match lagi, ada nyangkut salah satu cowok, tapi ini umurnya sama kayak saya. Waktu itu kan iya umurnya sama, waktu itu masih saya awal kesini masih umur 20-an lah, 21. Dia di atas saya 23, tapi main aplikasi dating app. Di umur 23 si cowok 20 ya 23 ini aja ketemu kan, mau ketemu nggak kata dia. Ya udah di mana, ya udah di Bekasi aja, di Bekasi, di salah satu kafe di daerah Bekasi. Kita ketemu, ngobrol, ngopi, main. Ya udah. Dia nanya abis ini mau kemana lagi, pulang aja yuk, udah capek. Ya udah, daripada pulang capek mending cari hotel aja, cari penginapan gitu kan, buat tidur. Enggak, pulang aja udah. Ya lo, rumah kamu jauh, rumah kamu tuh di ujung sendiri, masa ya aku mau nganterin kamu dari ujung ke ujung, kan nggak mungkin. Ya udah gini aja, ada dia, kita istirahat dulu di hotel, besok pagi aku nganterin kamu deh kalau rasa capeknya udah hilang, kata dia kan. Ya udah ayo pulang kok pulang sih, kita ke hotel, check in, agak bersih selang 1 jam dia bilang ke saya, kok aku ya di kok sih, kata saya. Kan niatnya di hotel ini cuma mau tidur doang, ini tidur. Saya speak kan begitu kan di sini kan di hotel tuh mau tidur doang, bukan mau aneh. Udah sih, ayo sih, gue ini udah sangat tadi. Ay, kayak mana sih gitu. Udahlah, akhirnya saya bersih juga kan, mau nggak mau. Saya bersih, saya nggak pakai baju, udah ditarik sama dia, ditarik ke kasur. Udah tuh kayak bocah kalau kausan gimana sih Pak? Iya kan, bocah kausan gimana, udah buru-buru nyari tuh kan. Dia net tuh, ya Allah ntar dulu gue belum siap anjir, sabar kata saya kan. Akhirnya saya siap dulu. Udah tuh dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu kan. Udah saya pegangin, udah akhirnya nggak nyampe setengah jam, 10 menit doang Pak, 10 menit doang udah keluar. Saya ceplosin, lu doang, lu gue pikir lu bujang kuat, ternyata sama aja lu sama yang di atas lu umur 35-an. Kagak kuat lama lu ini. Gue pikir kuat kan, makanya saya nyari yang bujang kan, saya pikir kuat, ya ternyata nggak kuat Pak. Ya Allah, ya maaf ya, namanya orang udah sangat, kata dia. Alasannya kayak gitu Pak. Ya udah sih, maaf, ya udah ntar deh, tadi yang kedua kalinya lama, kata dia. Ngapain sih, udah sekali aja lah, kata gue. Udah sih nggak apa-apa 2 kali. Tidur, orang lagi enak-enak tidur ya Pak, lagi enak-enak tidur, orang lagi enak-enak mimpi dari belakang. Apaan sih ini, bilang dari belakang ya Pak. Saya kan belakangin dia tuh, ini saya, ini dia, ngebelakangin dia saya. Lu kalau mau bener apa, jangan dari belakang. Sorry, dari belakang tuh maksudnya dari Bukan sama satu orang, tapi dia, saya kan posisinya ngebelakangin dia nih. Ini saya, ini dia, kan posisinya ke belakang tuh. Lu kalau kayak kan ya, lu kalau mau minta yang bener, jangan posisinya gue lagi tidur lu di. Saya bilang itu kan, ya udah ganti posisi aja lah. Akhirnya ganti posisi. Lumayan durasinya lumayan lama sih, setengah jam, hampir 30-40 menitan lah. Saya yang kecapean. Udah, gue capek, lu lama banget keluarnya. Udah ya, udah, saya bilang. Tar dulu nanggung, kata dia. Nanggung, lu yang nanggung, gue yang capek dari tadi. Udah tuh, selesai. Enggak, saya cuci langsung tidur saya Pak. Paginya baru saya cuci. Setelah udah tuh pulang, tante nanya. Saya kan tinggal sama tante nih. Tante nanya, lu kerja apa sih sebenarnya? Lu kerja apaan? Keluar dari kerja dari babysitter, terus lu sering pergi sore, pulang pagi, pergi sore, pulang pagi tiap hari kayak gitu. Lu kerja apa? Kata tante kan.
Jangan sampai gue tahu lo kerja open BO ya, kerja malam ya, atau jadi LC. Jangan sampai gue tahu lo kerja begituan. Ini gue mau alasan apa ya? Kalau gue nganggur gue nggak punya duit, tuh kan? Pasti kalau gue nganggur gue dipulangin ke rumah. Gue mau alasan apa ini ya? Oh, gue alasan aja. Apaan sih, gue kagak lah, gila-gila kali gue dari kampung ke Jakarta cuma kerja jadi begituan, jadi open BO. Enggak lah. Yaudah, terus lo kerja apaan? Gue kerja di hotel sebagai resepsionis. Kalau emang lo nggak tahu hotelnya di mana, gue kasih tunjuk hotelnya di mana. Udah gitu kan. Sampai si Nanda bilang sampai lo kerja begituan, nggak segan-segan gue bilang ke orang tua lo, gue pulangin lo ya. Iya, oleh aman-aman aja nih, aman-aman aja. Setelah itu ada beberapa hari lah saya libur tuh. Capek kan pak, capek kan, terus-terusan dipakai, terus-terusan jalan. Nanya lah, tante kalau libur, gue lagi waktunya libur gue. Jangan ditanya-tanya dulu, yang penting gue kerja, gue ngasihin duit, gue nggak minta mak lu. Udah, saya bilang ke tante kan. Yang penting gue juga ngasih ke lu juga kan, pokoknya nggak usah banyak tanya, diem-diem. Gue udah bisa transfer ke orang tua gue, walaupun gue kerjanya dari uang haram. Bismillah, dari ke orang tua gue halal jadinya. Saya bilang gitu kan, daripada saya nungguin kerjaan sebulan gaji kecil. Seandainya gaji itu 1.700.000, nggak cukup dong. Entah buat apa namanya, ngasih orang tua berapa, transportasi saya, buat jajan saya, buat saya ke sana ke sini. Seandainya saya gaji 1.700.000 digaji per bulan ini, otomatis nggak cukup kan. Lari lah saya ke sini, mau nggak mau saya jadi open pekerja gini yang gajinya nggak nunggu 1 bulan, per hari sudah menjamin. Satu orang aja sana, satu orang itu 2 juta sudah pasti gitu kan. Hari itu ya. Biasa kali 1 bulan udah lah. Oke, udah anteng adem ayem udah lo, walaupun kerjanya nggak halal gitu kan. Akhirnya ketemu lagi lah nih sama cowok kan, ketemu buka aplikasi dating apa lagi. Umurnya itu lebih tua, 50 tahun. Di umur 50 tahun kita ketemu. Jadi salah ya yang diobrolin, ngopi yuk katanya. Rayuannya kan, ngobrol rayuannya seperti itu lagi, tidak ada yang lain lagi selain ayo kita ngopi gitu kan. Ngopi lagi yuk, kita ngopi kan. Ngopi lah, ngopi, ngobrol biasa. Larilah ke hotel lagi. Dia nanya tuh pak, dia nanya kan, kamu udah sering begini? Enggak, saya pikir pura-puranya enggak, gue enggak, saya baru ini ngelakuin beginian. Serius ya? Iya serius pak, saya aja baru ini masuk hotel. Supaya nggak kebaca nih, serius kamu baru ini ke hotel? Iya, bohongan saya, serius saya baru ini ke hotel gini. Padahal akhirnya kita main. Belum apa-apa pak, kayaknya itu baru masukin ke saya deh. 2 menit udah kelar. Kayaknya baru dimasukin ya. Dia apa yang baru dimasukin sih? Dia langsung ke kamar mandi. Saya nanya dong, udah kelar? Udah. Tadi yang dimasukin apaan? Kalau mana? Saya kagak berasa apa-apa ya Allah. Dalam hati, ya Allah gue kagak berasa apa-apa, ini 2 menit doang. Udah ya maaf, bukan masalah maafnya, guanya nanggung pak. Guanya nanggung, lo udah keluar gue belum gitu kan. Terus ini gue gimana? Mending di gue dong, saya bilang gitu kan. Ya Allah, gue juga pengen ngerasain keluar juga kali. Gue keluar, lo keluar gitu kan. Ya udah sih, ntar lagi kalau lu nggak molor sih nggak apa-apa.
elunya molor gimana gitu kan. Udah ya nanti lagi ya, bersih-bersih tuh kita, bersih-bersih ya. Ya tuh kan apa kata gue, molor dia. Ini gak ada yang lebih mudahan dikit gitu kan. Dalam hati ngobrol sendiri, ini gak ada yang mudahan dikit gitu. Jangan mentang-mentang tua tapi duitnya banyak gitu ya, bisa seenaknya, dia bilang gitu. Udah tuh dua kali udah selesai tuh malam itu saya pulang, dia ngechat lagi pak saya sore, Neng di mana, kenapa pak, ya Neng di mana, di rumah lah, lagi ngapain, baru bangun tidur, saya bilang gitu kan. Ketemu lagi yuk, ngapain ketemu lagi, nggak pengen lagi kayak kemarin di, yuk jangan sama saya lah, sama yang lain aja udah. Enggak, maunya sama Neng aja udah, kata dia. Nggak mau, kalau gue nggak mau gimana, saya bilang gitu kan. Udah yalah, ntar bayarannya, ntar tipsnya kayak saya kasih gede lagi nih, gitu dia. Saya kasih lebih. Berapa, lebihnya lebih berapa nih, paling dia ngasih sekitaran 15 lah, ya kan. Saya kasih dah 10 lagi, 10 kan, jadi dua lima kan. Iya, bukan masalah uangnya sih, gue bilang gitu kan. Masalah mainnya bisa dilamain nggak nih? Guanya yang nanggung masalahnya kalau main. Saya bilang gitu kan. Ya udah ntar gue minum jamu dulu nih ya. Udah lu minum jamu kayak berapa gelas kayak soalnya biar kuat kayak. Apa nggak lu minum pil kayak apa gitu kan? Udah lagi kita ketemu nih. Kita ketemu, kita check in ke hotel di salah satu hotel yang sama. Yang waktu itu kita check in. Udah kita check in nih. Kita check in, kita masuk kamar. Dia bilang, tenang Neng, saya mah kali ini terlama saya keluarnya. Habis minum apaan lu? Ah, Neng gak usah tahu. Pokoknya Neng taunya ntar mainnya lama aja gitu. Oke lah, bersih-bersih kan. Bersih-bersih. Dan dulu nih Pak, buka baju, dan dulu. Biasalah berapa kayak gimana sih Pak? Biar berdiri ya dia. Udah berdiri, main nih. Udah selang main, mantap juga sih. Udahlah setengah jam lebih. Saya nanya lagi, lu minum apaan sih pak? Lu kok dari tadi gak keluar-keluar? Dia marah. Neng, gue cepet keluar lu marah. Gue lama lu marah. Mau lu apaan? Ya maksud gue ya kalau lama setengah jam kayak udah kayak ini udah mau hampir sejam. Apa kagak pegel punya gue sampai kering, yang tadi dari basah sampai kering punya gue. Udahan dulu apa ntar lagi gitu kan. Udah istirahat dulu, istirahat gitu ya, istirahat lah. Setelah istirahat beberapa menit lah, sekitar setengah menit pertama ya, setengah jam ya, setengah jam istirahat. Neng ayo main Neng, ini masih keras kata dia. Emang bener-bener masih keras pak. Saya nanya lagi, lu minum apaan sih pak? Obat apaan? Obat kuat gitu ya. Ya Allah, ya Allah, biru yang lu buat, lu minum sama jamu katanya. Ya Allah, segitu banget lu. Saya bilang gitu kan. Udah main lagi setengah jam. Udah keluar tuh setengah jam. Udah ya gue capek ya. Aduh gue capek ya Allah, dengkul gue udah gak kuat, saya bilang gitu. Karena bolak-balik kan. Akhirnya main, udah keluar. Dia pulang, saya masih stay di situ. Saya masih stay di hotel lah. Cari lagi nih. Saya bukan istirahat tapi nyari lagi pak. Lanjut lagi. Scroll lagi kan. Nge-match. Mana nih yang kelihatan banyak duitnya. Yang kelihatan muka-muka kan. Saya cari ya. Nah. Ada salah satu cowok deh. Umurnya itu di bawah saya. Bukan di atas saya tapi di bawah saya. Sekitaran umur 19 tahunan. 19 tahun, 18 tahun, berarti masih udah lulus sekolah tuh. Baru bener-bener lulus sekolah kan itu. Oke. Dia ngecek kan malam gak? Ada. Iya malam. Langsung to the point pak. Kakak BO berapa? Saya bilang, lu download aplikasi dating, terus lo tiba-tiba nanya BO berapa? Kayak lu salah aplikasi deh. Lu ke aplikasi hijau aja deh, gue bilang gitu kan. Ini
ini aplikasi merah ini. Kok lu tuh the point banget nanya BO berapa ya? Ya lo kan saya cuma nanya kak, saya bilang gitu. Dia bilang gitu kan, yaudah lu mau BO berapa? Ya kakak patokannya berapa? Lu bisa nggak ngasih gue 2 juta? 2 juta lokasi bisa nggak? Saya bilang ke dia, ya kemahalan kak. Yaudah lo ada duit berapa? Turunin gope dah 1,5 dong, saya bilang gitu kan. Iya yaudah, ya udahlah 1,5. Yaudah lu 1,5 juta lo kesini ke hotel ini. Saya Sherlock pindah ke WA kan, pindah ke WA saya Sherlock tuh. Yaudah lu datang ke sini 1,5 juta, kalau sampai nggak ada sebelum main nih lu udah out. Kalau 1,5 juta itu nggak ada, saya bilang gitu kan. Oke oke kak, iya saya datang nih. Datang lah, ada 20 menit. Mungkin rumah dia sama ini hotel deket kali ya jaraknya. 20 menit itu udah nyampe dia pak. 20 menit itu udah nyampe. Saya kasih nomor sama lantai kamar. Lantai sekian, nomor sekian. Oke ya. Saya nanya, lu ada 1,5-nya? Ada kak, ini. Biar kakak percaya, saya kasih dulu sebelum main. Oke lah, yaudah ayo main. Main lagi nah berondong nih pak. Ya Allah gue main lagi sama berondong. Saya bilang gitu kan. Kuat gak nih dia? Awal main kuat gak nih kan? Awal pertama main. Kuat juga sih ini dia. Hampir setengah jam kuat juga nih dia. Ya Allah, gue capek deh. Udah selesai pagi hari lagi. Siang hari teman saya WA, "Cuk, lo mau nggak di Gadun?" Tapi dia maunya ngajak, enggak, cowoknya 2, tapi lo si cowok 2 ini. Gimana cara mainnya? Ya lo itu atur lo sendiri kata dia kan. Oke lah kita main kan. Salah satu di Jakarta kita main. Tapi gantian pak. Saya yang pertama udah kelar bersih-bersih, saya baru yang kedua. Tipnya lumayan sih pak, 2 orang. Terus saya udah kelar nih yang ini, saya pulang ke rumah, saya buka aplikasi dating lagi. Saya nemuin salah satu cowok. Umurnya sekitar umur 36-an. Orang Bekasi nih, ya jauh-jauh. Orang Bekasi ngajak ketemu nih pak. Cuman ketemunya beda, bukan di hotel. Tapi ketemunya di apartemen. Di salah satu apartemen Bekasi. Saya tanya kenapa ketemu di apartemen. Biasanya kalau orang-orang ketemunya di hotel. Gak apa-apa, di sini aku sewa 3 hari. Sewa nih dia 3 hari. Ngapain lama-lama aku sewa 3 hari? Gak apa-apa, biar ngobrolnya panjang, kata dia. Oke. Dia nanya, kamu udah lama kerja sebagai profesi apa? Ya cukup lama, kata dia. Kata saya cukup lama. Kenapa kok bisa, kata dia. Ya tuntutan pak. Saya bilang gitu ke dia, tuntutan ya, di mana saya harus ngasih nafkah keluarga saya juga, walaupun di situ ada bapak saya bilang gitu kan. Awal kerjanya apa? Babysitter, gaji berapa? 1,5. Mending babysitter daripada kamu kerja sebagai panbeo. Udah, aku di sini, kita memang pasti bakal ngelakuin seperti itu, kata dia. Tapi aku mau ketemu kamu tuh nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Maksudnya gimana? Aku bakalan ketemu kamu itu panjang, kata dia. Oke, 2-3 hari kita lewatin nih pak. Selang 1 minggu kita ketemu lagi. Dia ngajak saya pacaran sama orang ini. Terakhir ini pak, ngajak pacaran. Lu mau nggak jadi cewek gue? Lu ngurusin anak gue dah, gue titipin anak gue ke lu, gue serahin anak gue ke lu yang ngerawat dia, gitu kan. Daripada lu kerja yang nggak jelas, lontang lantung, lu gonta-ganti cowok, lu gonta-ganti, mohon maaf ya, gitu kan. Mending lu ngurusin anak gue gaji, lu minta berapa gue gaji, asalkan lu berhenti dari situ. Oke, saya oke nih. Kita berjalan 1 tahun, mau menjelang 2 tahun. 1,5 tahun ini kita ngejalanin hubungan. Gue mau pergi pendidikan dulu ya, pendidikan selama
bukan setengah tahun sih, 1,5 tahun bukan, tapi setahun. Nah gue mau pendidikan setahun dulu di Batam, kata dia. Lo kok ninggalin gue sih, kata saya kan. Gue mau pendidikan, selesai pendidikan gue pulang, kata dia. Oke, saya tunggu tuh setahun lagi. Setahun udah, selang 2 tahun setengah dia ngelamar saya. Dia bener-bener udah ngerubah saya dari yang tadinya saya jadi cewek cewek nakal, cewek malam yang suka apa namanya, minum, ngerokok, apa segala macam, ganti-ganti cowok. Itu saya bener-bener udah berhenti gara-gara dia. 2 tahun setengah saya dilamar dia, diajak nikah. Udah 3 tahun nih kan sama pernikahan. 3 tahun sama pernikahan ini, taunya udah mau masuk ke 7 bulan pernikahan, temennya dia ada yang WA saya. Lu percaya nggak? Percaya apaan? Laki lu selingkuh. Tapi lu masih sama dia kan? Masih, gue masih sama dia. Tapi laki lu bilang ke gue, dia udah gak sama lu, dia udah cerai sama lu, kata dia. Enggak, gue masih jadi bininya. Gue masih jadi bininya. Ini surat nikahnya masih ada, gitu kan. Kalau gue sama dia udah cerai, lu udah tahu dulu belum surat cerainya di mana? Lu tanyain nggak surat cerainya mana? Gue selalu tanya tapi dia nggak ada, kata temennya dia kan. Ya udah, gue nggak percaya kalau dia selingkuh. Ya udah, selang 1 bulan tuh ditunjukin lah foto sama video dia sama cewek, gitu kan. Kalau lu nggak percaya nih, foto sama video dia sama cewek. Masih nggak percaya dong pak saya. Sebulan 7 bulan nih, udah 7 bulan saya ke Batam sama nih temennya. Gue pengen ngeliat sendiri pakai mata kepala gue kalau dia emang bener-bener selingkuh. Kenapa gue nggak percaya? Dia yang udah ngerubah gue dari gue bener-bener brengsek sampai sekarang udah hijrah, udah tobat. Tapi kenapa dia yang begini? Saya bilang gitu kan. Ngeliat ke Batam, ya Allah, sedih banget pas saya pak. Bener-bener selingkuh dia. Terus Itu nggak dilabrak? enggak saya labrak. Saya ngelabraknya tunggu si laki ini pulanglah dia ke rumah. Saya langsung, maksud lo apaan? Saya kasih foto sama video, lu lihat, maksud lo apaan? Lu bisa jelasin ke gue? Lu yang udah ngerubah gue, lu yang udah bikin gue hijrah dari gue dari gue suka malam keluar malam, gue keluar sama om, dari gue minum, dari gue ke klub, sampai sekarang gue hijrah. Kenapa pindah ke lu gitu kan? Pindah nih kan ceritanya, jatuhnya pindah kan mbak. Kenapa pindah ke lu? Kenapa lu yang selingkuh gitu kan? Udah selingkuhnya Allah lebih burik dari gue, ternyata selingkuhan lu ya. Bagus banget lu milih lu, selera lu. Bukannya tuh harusnya lu milih selera yang selingkuhan lebih dari di atas gua kayak. Ini di bawah saya pak selingkuhannya pak, lebih burik dari saya. Kalau bahasa kasarnya lebih burik dari saya, bener-bener burik itu dia. Kayak ya udah, bisa aja ya. Tapi anaknya gua bawa, anak dia dari istri yang pertama. Tapi anak lu gua bawa, kata saya, daripada anak lu sama bapak yang sama bapak yang kelakuannya kayak set. Anak lu cowok, gue takutnya dia ngikut ke lu. Nih takutnya dia nyontoh ke lu. Gue nggak mau nih anak ikut-ikutan kayak lu ya. Ya udah gue cerai sama lu, gue nggak bakalan balik ke dunia yang bener-bener selama 3 tahun lu udah ngerubah gue. Kayaknya kalau gue balik lagi sia-sia itu 3 tahun. Mending lu nggak senikahin gue kalau gue harus balik lagi ke dunia yang nggak penting itu. 3 tahun pak sia-sia kalau saya harus balik ke dunia malam yang gak jelas pak. 3 tahun itu saya kayak ingatnya sama dia ya. 3 tahun ini dia udah ngerubah saya, udah bisa ngerubah saya, udah pokoknya dia paling jago ngerubah saya pak. Gak ada laki-laki lain selain dia yang bisa ngerubah saya, cuman dia doang.
Dan akhirnya saya cerai sama dia, anak sama saya, walaupun bukan anak kandung saya, anak tiri kan, sama saya. Bener-bener sekarang sama orang tua saya Pak di Lampung. Udah saya rawat. Udah dirawat. Udah, sekarang dia sekitar kelas 5 SD. Jadi dia sering nanyain ayahnya, ayahku mana ya? Nggak tahu ayahmu mana. Udah nggak usah cariin ayah kamu. Yang penting sekarang kamu sama ibu. Nggak usah inget-inget ayah kamu. Ayah kamu udah meninggal kayaknya. Udah biarin aja. Dia di kampung Pak sekarang sama ibu saya. Ntar ibu cari ayah baru buat kamu. Berarti sekarang emang bener Kak Denata ini udah hijrah ya? Insya Allah Pak udah benar-benar hijrah. Saya soalnya masih ingat perjuangan dia tuh buat ninggalin dunia malam itu emang susah Pak. Sebulan 2 bulan, ini anakku nggak kelar-kelar. Dia masih perjuangin Pak. Gue bakal berjuangin lu sampai lu bener-bener tuntas keluar dari dunia malam. Kata dia, oke. Sampai sekarang alhamdulillah bisa dia. Untuk penghasilan sendiri kerjanya dari mana? Kalau sekarang alhamdulillah saya keterima kerja di salah satu hotel Pak malah. Oh oke. Hotel yang dulu tempat main ya? Bukan. Bukan dong Pak. Aduh kayaknya kalau saya kerja di situ ya malah bukan kerja saya Pak. Open BO lagi. Open BO Nggak lagi jadi ntar. hijrah dong ya? Enggak jadi hijrah. Sia-sia 3 tahun Pak buat hijrah Pak. Ya Allah. Pokoknya kalau inget dia tuh, kalau mau balik lagi buat open BO, inget dia perjuangan dia selama 3 tahun ini. Itu selama 3 nikah. Tapi ini aplikasinya apa sih? Aplikasi merah itu Tinder ya bukan? Iya. Kok Bapak tahu sih Pak? Tahu. Dengar-dengar. Bapak main juga ya? Enggak, Bapak main juga kayak ini. Saya tahu Tinder, micet, apa lagi ya? Apa itu? Aplikasi dating itu ya kayak gitulah. Yang Tinder kan, nih, Bado nih. soalnya kan dari narasumber sebelumnya juga udah. Enggak, bukan dari narasumber juga. Bapak kayak main juga nih. Enggak. Pemain juga nih kayak ini. Enggak, saya pernah ngeliat soalnya. Nah, saya udah ngeliat Enggak pernah download sih saya Tinder ataupun micet ya memang. Enggak pernah download tapi pernah. Mungkin nggak dipakai. Enggak, beneran. Enggak, cuma iseng aja kali. Gue cuma iseng aja kali download Oke, dong udah. berarti kan pertama kali Kak Denata ini tahu ya hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya udah mengarah ke perjalanan ya. Udah tahu, cuman karena ya itu tadi tergiur karena akan uangnya. Gitu. Tapi kenapa di awal tadi Kak Denatanya kayak menolak gitu? Kalau tahu emang itu udah terjun ke situ, sekalian aja. Udah gitu Iya, kan? awalnya kan karena gini, saya kan dari kampung nih Pak. Di kampung, rumah saya di kampung itu dekat pesantren. Gitu loh. Otomatis saya di rumah tuh bener-bener jarang keluar Pak. Jarang main. Di rumah aja udah. Sekali keluar kayak ayam dilepas. Gitu kan. Tapi masih tak ada rasa takut nih. Masuk ke hotel pertama kali saya dipegang. Saya ada waktu SMA tuh ada pernah ketemu sama om-om kan. Kayak bapak kayak umurnya. Oh, Saya dipegang 30-an. begini Pak. Dipegang jaringnya doang. Saya udah begini. Karena masih takut. Bener-bener takut. Itu masih zamannya SMA. SMA kelas 2 SMA. Udah ketemu sama om-om Pak. Pak cuma ngobrol doang. Dipegang jaringnya saya udah. Jangan deh. Jangan, Tapi takut. selama main gitu nggak pakai pengaman? Pakai alhamdulillah. Kalau nggak pakai alhamdulillah lagi. Keceplosan saya. Pakai alhamdulillah lagi. Enggak, maksudnya kan emang main kayak gitu, cuman mainnya nggak jorok gitu. Masih tetap pakai pengaman. Tenang aja, bersih kok. Masih bersih. Gak bakalan kena HIV. Ya, oke, apapun yang pernah dilakukan itu Kak Denata ya, memang adalah perbuatan yang nggak diridhoi oleh Allah ya, udah pasti ya. Nah, tapi setelah hijrah nih Kak Denata udah benar-benar taubatan nasuha segala macamnya kayak gitu udah semua ya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bukan banget, Pak. alhamdulillah dapat yang gede. Apanya dulu nih? Cuannya atau apanya nih, Mbak? Cuannya. Oh, Cuan. cuannya. Oke, kalau gitu ya semoga tetap pada prinsip semula ya Kak. Amin, amin, Jangan amin. pernah berubah. Amin. Dari Insya sini Allah. Kak Denata ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau disampaikan pesan-pesannya silahkan kalau ada. Pesannya buat perempuan yang di sana, hati-hati aja. Hati-hati sama laki-laki buaya. Iya. Oke, gitu aja ya. Ya gitu aja. Oke, teman-teman Awalnya- itu tadi udah. Awalnya ngajak kopi, tapi check in. Tapi kan enak dapat Kalau dapat gede mah barang. enak, Pak. Hah? Kalau gede mah enak, Pak. Tapi kalau dapetnya kecil, Ya tapi kan ya bertusuk gigi dong. Enak juga. yaudah. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Denata dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.